Salam Kaulucingan. Kembali bersama dengan saya dalam Rese Renungan Sederhana. Kita akan mengemuli sebuah tema, jangan khawatir. Tema jangan khawatir. Tampaknya dua kata ini hanya bisa terdengar bagi mereka yang sedang tidak khawatir. Bagaimana mungkin orang yang sedang panik dalam kekhawatiran bisa mendengar selain dari kekhawatirannya itu? Sebaliknya, biasanya bukankah orang yang sedang khawatir cenderung bisa mendengar informasi-informasi yang mendukung kekhawatirannya? Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan irasional, tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Misal, gara-gara khawatir radang tenggorokan disangka corona. Gara-gara khawatir flu dikira corona. Bahkan panu pun sakit panu berasa sakit corona. Ada-ada saja. Teks kita juga bicara tentang kekhawatiran. Apa jawab Yesus mengenai kekhawatiran? Di tengah-tengah orang yang sedang khawatir, Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir. Namun ada hal pentingnya. Tuhan mengajarkan bahwa khawatir bisa dilemahkan dengan akal budi. Namun hanya bisa diatasi dengan iman yang hidup. Karena itu ada 3 hal penting. 1. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan ayat 25. Harus diakui bahwa hidup kita merupakan berkat yang lebih besar daripada sandang pangan yang ada. Makanan dan pakaian memang diperlukan untuk hidup, tetapi tujuan dari hidup itu sendiri lebih mulia dan lebih istimewa daripada sarananya. Makanan yang paling lezat dan pakaian yang paling indah dan mewah sekalipun berasal dari bumi. Tetapi hidup berasal dari nafas Tuhan. 2. Pandanglah burung-burung di langit. Ini agak menyakitkan. Betapa rendahnya status orang yang mengalami kekhawatiran teramat sangat. Sampai-sampai ia harus belajar dari burung-burung di udara dan burung-burung harus mengajari mereka. Teks ini juga bisa kita lihat dari Ayub 12 ayat 7 dan 8. Amatilah pemeliharaan Allah terhadap burung-burung itu. Ada banyak macam burung, jenis burung, dan jumlahnya juga sangat banyak. Dan sebagian dari mereka sangat rakus, namun semuanya dicukupkan oleh Tuhan dengan makanan yang cocok menurut dengan jenisnya. Burung elang ya cocok untuk burung elang, burung pipit juga cocok untuk burung pipit, karena makanan mereka berbeda. Bahkan jarang ada burung yang mati kelaparan. Saudaraku, biarlah ini mendorong kita untuk percaya kepada Allah. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu di hadapan Allah? Yang ketiga, pandanglah bunga bakung.
Pandanglah bunga bakung dan belajarlah untuk percaya kepada Allah dalam hal pakaian. Ini adalah kekhawatiran yang lain. Apakah yang akan dipakai? Entah itu untuk pakaian penutup tubuh, untuk kesopanan, untuk perlindungan, untuk penghangat badan, dan bagi beberapa orang untuk harga diri dan perhiasan diri agar mereka tampak hebat dan lebih menarik. Mereka begitu peduli dengan semarak dan ragam busana mereka sehingga mereka sering mengkhawatirkan hal ini hampir sama seringnya dengan mengkhawatirkan makanan sehari-hari. Pernahkah Anda mendengar, melihat secara langsung ada seorang yang membuka lemarinya lalu mengatakan, "Aduh, gak ada baju." Padahal bajunya banyak, hanya saja kemarin sudah dipakai. Nah, untuk melepaskan diri dari kekhawatiran semacam ini, marilah kita memperhatikan bunga bakung di ladang. Sederhana, apakah Tuhan lalai dengan keindahan bunga bakung itu? Bukankah kita melebihi bunga bakung? Perhatikan saudaraku. Nah, saatnya akal budi bekerja. Dan pada saat yang sama biarkanlah iman yang hidup juga bekerja. Maka perhatikan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku, kita tidak berada langsung dalam keberadaan kita saat ini. Kita tidak tahu-tahu tua. Kita tidak tahu-tahu setinggi 180 cm. Seorang bayi yang masih di dalam kandungan, yang masih benih, yang ukurannya sejengkal panjangnya, dan sekarang tumbuh dewasa setinggi 180 cm. Lihatlah bagaimana setiap mili ditambahkan Tuhan kepada kita. Ini terjadi oleh kuasa dan kebaikan Allah. Siapakah yang bisa menambahkan sejengkal saja hidupnya dengan kekhawatirannya? Tidak ada. Bahkan sebaliknya, Tuhan Allah telah menciptakan tubuh kita sedemikian hingga, dan Ia menciptakan kita dalam ukuran tertentu. Sampai dengan sedewasa ini, sampai dengan sebesar ini, pasti juga Tuhan akan mengurus dan menyediakan kebutuhan kita dalam kehidupan selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi corona membawa kita dalam kekhawatiran, mungkin mendalam. Di tengah-tengah banyak orang yang sedang khawatir, Tuhan berkata, "Jangan khawatir." Amin. Salam Kayu Jengan.